Ya, meskipun ini yang hadir ya, jumlahnya mungkin belum nanti ada yang menyusul. Insya Allah langkah kaki para ibu ke sini mendapatkan dari sisi Allah, dan juga kemudian ketika di dalam sebuah majelis ibu, insya Allah malaikat itu hadir ya, insya Allah. Jadi karena acara hari ini tuh banyak sekali kegiatan gitu, jadi lebaran mungkin karena menghabiskan Syawal ya, karena hadis itu sudah nggak masuk Syawal gitu loh dok ya. Jangan ada masalah. Selamat datang kepada Dr. Lutfi yang sudah hadir, masya Allah pada kesempatan hari ini. Kemudian kepada ibu-ibu semua, sahabat didik kesehatan yang sudah berkenan juga hadir, ya. Juga kepada para panitia yang telah menyiapkan acara untuk kita pada kesempatan hari ini. Ya, baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat untuk berukhuwah pada kesempatan hari ini. Ya, mungkin ada yang baru kenal, baru datang gitu ya, baru join. Ini masya Allah juga ada peserta yang awal dan terjauh ini, masya Allah. Ini Mbak Eka, saya perkenalkan beliau sudah dari 6:30 katanya dan berjalan 1 jam, masya Allah ya. Barakallahu fiik Mbak Eka ya, mudah-mudahan ini menjadi momen untuk kita bersilaturahmi setelah bulan Ramadan ya, dan bisa menjadi momen yang nanti akan mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Juga salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita habibana wa nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam. Amin ya Allah. Ya, baik, sebelumnya diperkenalkan dulu, saya Bunda Rita yang akan menjadi host pada kesempatan ini, dan para panitia dari komunitas bincang kesehatan yang ini kopdar kesekian kalinya ya. 3 bulan lalu juga di sini, dan sekarang juga alhamdulillah spesial Syawal yang tadi harapannya mudah-mudahan banyak peserta yang hadir ya. Pada Allah banyak acara mungkin yang jadi ikuti yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya untuk kita sama-sama mencari ilmu ya, berbagi dan berukhuwah ya. Baik, sahabat bincang kesehatan yang dirahmati Allah, karena ini itu ada nanti ya. Nanti ada spesial tayangan mungkin ya. Ya, insya Allah untuk kopdar kita pada kesempatan ini, sebelumnya saya tanya dulu, ada yang sudah bergabung di grup WA? Sudah, Mbak siapa? Mbak Sela ya, baru join kayaknya ya. Iya, masya Allah. Ibu sebelah sini sudah join juga. Kalau ibu-ibu yang rombongan ini sudah gini juga ya, sudah bergabung ya. Jadi ada sekitaran 100 lebih kayaknya ya kalau grup ya, grup di WA-nya. Jadi ini bagian dari agenda yang sering dilaksanakan komunitas bincang kesehatan untuk kesempatan hari ini. Ya, insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengangkat tema tentang cerdas bersama, bercerdas dengan Al-Quran bersama Dr. Luki ya. Baik, untuk mempersingkat waktu agar forum kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara selanjutnya, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti ada video pengantar, lalu dilanjutkan dengan penyampaian dari pemateri, lalu tanya jawab, dan nanti ada door prize. Nah, ini sudah disediakan door prize oleh panitia, ada di sebelah sana ya, ada 5 door prize. Lalu nanti ada penutup ya. Baik, sahabat bunda-bunda solehah, sahabat bincang kesehatan yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke acara inti ya, kita akan berkenalan dulu ya dengan pemateri pada kesempatan hari ini. Ini profil dari beliau ya. Nanti kita akan berkenalan. Dan kalau kita berbicara tentang cerdas dengan Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran merupakan satu
uh, warisan Rasul, ya, mukjizat yang luar biasa untuk kita. Lalu bagaimana kemudian Al-Quran ini menjadi sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu cerdas, dan seperti apa ya kemudian mukjizat ini bisa berpengaruh terhadap kecerdasan seorang manusia, atau bisa dikatakan memori otaknya manusia. Ya, nanti kita akan akan mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Luki. Namun sebelum itu mungkin bisa ditayangkan dulu, tayangkan video pengantar yang akan kita saksikan sejenak sebelum masuk ke acara materi inti. Ya, selamat menyaksikan. Ada berapa surat dalam Al-Quran, Dek? Ada berapa juz dalam Al-Quran, Dek? Ada surat terpanjang dalam Al-Quran surat apa? Surat terpendek dalam Al-Quran surat apa? Paling pendek? Atau surat terakhir dalam Al-Quran surat apa? Anas. Anas itu nama apa artinya? Manusia. Kalau Al-Falaq apa artinya? Kalau Al-Hab apa artinya? Gejolak api. Kalau Al-Kafirun? Al-Kausar? Kalau Al-Fil? Kalau Quraisy? Kalau Al-Qari'ah? Hari kiamat. Kalau surat Al-Rahman ada berapa ayat, Dek? 78 ayat. Kalau bagi ani ala rabbikuma tukadziban ada berapa kali pengulangan dalam surat Ar-Rahman? 21 ayat. Assalamualaikum Ustaz. Dan ngapain ya dulu? Lagi belajar. Mama tunggu bentar ya. Ya, bentar. Kita ada mau baca surat apa? Waduh, waduh, apa artinya? Ada berapa ayat? Ada 11 ayat. Coba baca dulu. Ya, itu tadi ya sedikit cuplikan video sebagai pengantar diskusi kita. Mungkin juga kita kenal Ustadz Adi Hidayat. Ibu kenal? Ya, Masya Allah ya, beliau sampai tahu di pojok kiri ya dok ya, pojok kiri, pojok kanan, sekian. Dan bahkan juga ada yang hafal 30 juz sampai letak-letaknya ya, selain Ustadz Adi yang usianya 5-7 tahun. Nah, kira-kira kita mau nggak seperti itu? Mau nggak ibu-ibu? Mau ya, insya Allah. Kalau nggak kita, anak-anak kita mungkin ya. Kalau misalnya kita 40, misalnya saya 40 tahun, mungkin masih ada kesempatan. Anak-anak atau ibu-ibu juga yang 30 itu masih ada kesempatan ya untuk menjadikan Al-Quran ya bersama di dalam keluarga begitu ya. Baik, untuk selanjutnya ini karena mic-nya ada satu ya, jadi saya tadinya mau nanya dulu ya. Dokter nanti harus ini. Saya sapa dulu deh sama dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya? Saya ini aja ya, kedengar ya. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Ya, saya bacakan dulu tadi karena belum dibacakan, boleh di CV-nya. Jadi beliau ini nggak apa-apa dokter. Nanti bisa. Nah, ya ini
CV dari Dr. Luki. Jadi beliau alumni mana dok? UNER ya, Universitas Airlangga, aslinya Malang. Jadi nggak jauh-jauh, ini di Malang saja. Terus kemudian alamat beliau di Green Orchid Resident di Malang. Daerah Sumat kayaknya ya dok ya. Iya, silakan kalau mau. Nah, yang mau mampir disilahkan. Saya sudah alhamdulillah kemarin bertemu beliau setelah beliau umroh. Lalu riwayat pendidikan beliau SD sampai SMA di Malang, kemudian S1-nya di UNER, lalu lanjut S2-nya di UB. Ya, dan aktivitas beliau ini masya Allah menempatkan yang pertama itu dakwah, ya menyeru kebaikan gitu ya, dan mencegah kemungkaran. Jadi dakwah nih, masya Allah. Mana ya? Ibu rumah tangga 3 mana sih? No, yang pertama ini saya nggak kelihatan ini karena maklum ini lagi matanya kurang awas nih. Dakwah yang pertama di urutan pertama, masya Allah, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Ini salah satunya ada di sini ya, Mbak Ibu. Kemudian beliau juga sebagai dokter di 3 rumah sakit ya, di Kanjuruhan, Gondang Legi, dan juga Mitra Delima. Dan moto beliau adalah berpeganglah pada Al-Quran dan Al-Hadis. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan mungkin kita langsung saja akan mendengarkan pemaparan dari beliau, yaitu tema cerdas dengan Al-Quran. Tapi saya mau tes dulu biar fokus nih dok ya. Saya tes dulu nih, ada yel-yel ibu-ibu. Jadi kalau saya bilang sahabat bincang kesehatan, sehat, cerdas, hebat. Oke? Dengan ekspresi ya, biar fokus nih dok ya sebelum masuk materi, karena ini nanti banyak banget dan harus dicerna gitu ya, dan nanti ada yang bisa kita bawa pulang. Oke, baik. Saya tes. Sahabat bincang kesehatan, sehat, cerdas, hebat. Oke, udah siap kayaknya untuk mendengarkan ya, udah untuk mendengarkan nanti. Iya. Selanjutnya saya persilakan kepada Dokter Luki untuk menyampaikan. Iya, terima kasih Bunda Nita dan sahabat-sahabat Bina Kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas sampai yang belakang ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya lihat di sini semuanya berwajah ceria, cantik-cantik ya, salihah-salihahnya. Tadi ada yang ketemu saya di pinggir jalan. Saya pernah ke sini waktu anak saya lomba waktu itu 3 tahun yang lalu. Tapi masih jalannya lupa-lupa. Oh ya, lewat yang Rogo Mas terus sama mbaknya. Matur nuwun. Nanti kan kita lebih dekat lagi ya. Dan kali ini kan dalam rangka masih menyambut bulan Syawal halal bihalal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalatanin sayamana wa siyamakum taqabbal. Dan hebatnya lagi yang dibahas ini kemarin setelah didiskusikan, ayo kita cerdas dengan Al-Quran. Nanti saya lebih bahas karena saya neurolog, jadi nanti saya kaitkan juga dengan ilmu saraf otak ya. Betapa dahsyatnya ketika kita bisa mendidik, membina anak-anak kita nantinya dan generasi berikutnya dengan Al-Quran. Nah, sebenarnya cerdas itu apa sih? Di sini mungkin banyak sekali ya. Mbak Eka ini apoteker, Mbak Sela tadi dari bidang mana Mbak? Oh iya, masih ibu rumah tangga. Tapi rumah Ada kepala sekolah. iya, ibu kepala sekolah. Jadi cerdas itu definisinya apa, Bu kepala sekolah? Mungkin yang nggak apa-apa, kita interaktif aja, nyantai aja. Nanti bahasanya kalau sulit langsung tanya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus nunggu sesi diskusi biar kita lebih akrab ya. Iya, boleh. Silakan Bu, siapa asmani pun Bu Linda. Iya. Ibu Ani. Ibu Ani silakan, nggak apa-apa. Ini banyak anaknya nih ya, Bu ya. Kelihatannya beliau sudah pengalaman. Iya. Nggak apa-apa, nanti saya lanjutkan. Cerdas menurut saya itu bisa mengekspresikan apa yang diketahui baik secara ilmu ataupun secara pengalaman pribadi. Itu pun bisa diterapkan di berbagai kegiatan ataupun aktivitas anak, baik secara fisik maupun apa ya, dapat dilakukan secara fisik
ataupun secara alami. Tidak ada paksaan dari siapapun. Semuanya bagus ya, kepala sekolah. Pantas bagi pulang sekolah. Ya, sama saja Bu. Saya juga ibu rumah tangga. Ada lagi dari sisi tengah sudah, sisi kiri mungkin Mbak Eka mungkin loh. Mbak Eka ini apoteker saya di RSI Gondang Legi, jadi beliau jauh sana ingin tahu tentang bagaimana sih nanti kita cerdas dengan apa. Jawabannya Ibu Kepala Sekolah ya sudah lumayan bagus. Sebenarnya memang kalau kita bicara tentang cerdas ya, jadi Rasulullah sendiri pernah berhadis dalam hadis riwayat Tirmidzi nanti akan saya sebutkan. Kita beranjak ke zaman-zaman kekhilafan dan zaman Nabi Muhammad dulu, begitu banyaknya ya orang yang cerdas tadi ya. Mulai zaman Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu mendidik, membina, sehingga banyak sekali kalangan-kalangan sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ja'far, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan semua banyak lagi beliau-beliaunya dia hafid Quran, ya cerdas sekali dalam istilahnya dalam mengarungi kehidupan. Beliaunya bisa sampai kayak Umar itu sampai memimpin bumi hampir sepertiga dan separuh bumi ya, sampai Palestina. Kok bisa sampai seperti itu? Orang-orang yang cerdas. Kemudian zaman Khulafaur Rasyidin ketika Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu terjadi banyak sekali ahli-ahli Quran yang kemudian berguguran, sehingga Umar waktu itu memiliki pendapat bahwasanya oh ya lebih baik dikumpulkan dulu mushaf-mushafnya, sehingga pada saat sebuah Al-Quran ini yang sampai sekarang masih terjaga, terpelihara ya. Kemudian zaman Khalifah Umayyah juga ada beberapa yang ilmuwan, bahkan beliau nggak cuma ahli dalam bidang bedah modern seperti Al-Zahrawi ya, beliau juga ahli hadis, ahli fikih, kemudian ahli fisika. Terus kemudian Abbas Ibnu Firnas ini yang pertama kali menemukan pesawat ya, jadi bukan Wright bersaudara, tapi ini Abbas Ibnu Firnas. Kemudian ada Ibnu Hazm, ahli fikih dan hadis, Ibnu Kunyah, ahli Arab fikih dan hadis. Dan yang Khalifah Abbasiyah lebih banyak lagi, cemerlang, mengalami pengetahuan yang paling cemerlang dalam masa Khalifah Abbasiyah ini di bawah kekhilafan Ma'mun ya. Di situ ada beberapa ahli kedokteran. Karena di sini saya dokter, saya lebih sering baca sejarah-sejarahnya dari kedokteran. Tapi saya senangnya kok beliau itu ya ahli kedokteran, ya hafal Quran, ya ahli hadis, kok bisa gitu. Nanti kita lihat ya. Ali bin Roban At-Tabari, kemudian ada Ibnu Sina yang dengan kitabnya Asy-Syifa gitu ya, Qanun Fitum atau Bini, kemudian Al-Kindi, ada Al-Ghazali yang Ihya Ulumuddinnya, Jabir bin Hayyan ini bapak kimia pertama Muslim, kemudian Al-Khwarizmi ini yang sampai ahli Mark Zuckerberg ya Mbak ya, yang ahlinya Pak sekarang itu IT-nya Facebook IT ya, itu sampai menguji Al-Khwarizmi. Kalau nggak ada Al-Khwarizmi itu nggak akan ada sekarang kita main wifi, main WA, beliau tuh kok orang kenapa menguji saya, padahal yang lebih hebat itu adalah ilmuwan Muslim yang dulunya menemukan aljabar, terus kemudian angka-angka matematika, segitiga Pascal, segitiga Pythagoras itu ya Al-Khwarizmi ini. Kemudian ahli-ahli hadis ya, seperti Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Muslim, Imam Bukhari, yang beliaunya awalnya buta, kemudian sampai ibunya berdoa dan akhirnya beliau bisa melahirkan karya-karya beliau, Al-Muwatta, sampai melahirkan murid sebesar Imam itu ya, Imam Syafi'i, Imam Muslim dan sebagainya. Kemudian dari empat madhab, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, itu semua lahir pada zaman Khalifahan Abbasiyah. Kemudian yang ini Khalifah Utsmaniyah ini yang hampir 600 tahun ya beliau ya, hampir sekitar 300 tahun beliau kekhilafahannya. Beliau lebih banyak menelurkan ahli-ahli perang, ahli kedokteran, astronomi, sastrawan kimia, tapi
tapi ahli taktik perang juga, jadi lebih ke al-matraki. Begitu banyaknya orang-orang yang cerdas pada zaman Rasulullah hingga Khilafah Utsmaniyah dan berakhir tahun 1924 itu. Beliau-beliau bisa menghafalkan Quran, menerapkannya dalam sebuah sistem kehidupan, dalam sebuah sistem kekhilafan Islam. Kira-kira apa ini yang bisa menyebabkan seperti ini ya, sampai menurunkan ratusan karya. Jadi satu orang itu bisa mencetak 200 karya, usia 20 tahun sudah membuat buku ya. Oke, next slide. Jadi berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi tadi yang dibilang kepala sekolah ada benarnya, jadi dia bisa menerapkan ilmunya, dan ilmunya tadi itu dipikirkan sampai nanti setelah saya kehidupan bumi ini kan kehidupan kita di sini hanya sementara ya. Iya, semua orang akan meninggal, kemudian di kehidupan dunia ini sementara, nanti setelah kehidupan dunia itu namanya ada kehidupan akhirat. Nah itu orang yang cerdas itu dia bisa memikirkan ilmu, memperoleh ilmunya tadi yang dia peroleh, diaplikasikan dalam hidupnya, dan itu semua ditujukan ke kehidupan akhirat. Jawabannya kepala sekolah kan itu jadi pengawas nantinya. Boleh aplaus untuk Bu Ali ya. Sekarang kita beranjak menghubungkannya dengan Al-Quran. Jadi cerdas yang diturunkan oleh zaman-zaman Nabi Muhammad, mulai Rasulullah Muhammad menerima wahyu sampai akhirnya sampai sekarang ini ya, itu dipenuhi jika kita terus bisa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin jika kita menjalani hidup ini dengan baik, bahagia dan lurus, jika kita tidak paham apa yang ada di Al-Quran? Padahal Al-Quran itu adalah pedoman kita hidup. Seperti Allah telah mewahyukan dalam surat Al-Baqarah ya, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu sebuah pedoman bagi kita. Dalam surat Al-Baqarah yang lain disebutkan bahwasanya petunjuk hidup dan pedoman hidup. Terus Rasulullah juga ketika wafat dalam nasihat beliau di Haji Wada juga mengabarkan bahwasanya kita itu tidak akan tersesat jika kita berpegang pada dua hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim juga, bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya waktu hari kiamat Al-Quran itu akan datang menolong kita. Bahkan di kubur kita ketika kita mengamalkan ayat-ayat saja, misalnya kita mengamalkan ayat-ayat sebelum tidur, kita sering baca Al-Mulk gitu ya. Kemudian setelah bangun tidur kita baca Ali Imran 10 ayat terakhir, itu nanti akan datang ketika kita akan ditanyai oleh malaikat yang akan menanyai kita man rabbuka, man dinuka. Itu ayat Al-Quran itu datang sebagai seorang yang sangat tampan atau sangat istilahnya sangat ini siapa kalau kita bingung, dan itu adalah ayat-ayat yang selalu kita baca setiap hari. Itu baru membaca, baru menghafal ya. Nah, Masya Allah ya, Al-Quran ini memang mukjizat yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling dicintai, paling istilahnya yang bisa menurunkan pedoman hidup bagi semua manusia di bumi ini ya. Al-Quran itu cahaya yang memandu manusia. Jadi Rasulullah dulu datang ketika zaman jahiliyah, zaman yang gelap, dan beliau bisa mengeluarkan cahaya, menuju ke cahaya untuk menemukan jalan kebenaran dengan kegelapan. Siapapun yang menjadikan Al-Quran itu panduan hidup, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Seperti dalam surat Al-Anbiya ya, yang terjemahnya ini, laqad bismillahirrahmanirrahim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Jadi artinya sungguh telah Allah turunkan kepadamu sebuah Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Dzikr itu adalah peringatan. Afala taqilun. Jadi apakah kamu tidak mengerti? Afala taqilun. Banyak ayat-ayat tentang afala taqilun. Kalau saya kemarin membaca yang ditafsirkan oleh penulis tentang cerdas dengan Al-Quran yang ditulis oleh Pak Ustadz Agus itu, beliau merinci afala taqilun itu bisa sampai berapa ratus gitu di Al-Quran. Afala taqilun, afala ta'lamun. Apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak mengamalkan? Itu terus banyak sekali kita dapatkan. Kalau kita ngaji mungkin bisa kita hitung ya.
Artinya apa? Pengampunan dari Allah itu supaya kita berpikir, supaya akal kita pakai. Nanti kita cari sebenarnya akal itu perannya di mana sih dengan Al-Quran. Namun sebaliknya, ya dalam surat At-Taha ayat 124 yang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa wa man a'rada yang berpaling dari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita itu ya, maka ma'isatan dhanka. Jadi Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Jadi kalau kita jauh dari Al-Qur'an, saya merasakan misalnya saya terlalu banyak sibuk pas main situ ya, lupa nggak baca Al-Quran sehari itu rasanya kayak jauh, nggak enak gitu. Jadi memang kita harus setiap harinya tuh kita jadwalkan untuk baca Al-Quran minimal, misalnya nggak bisa satu hari 1 juz ya, minimal setengah juz gitu minimal, atau setelah sholat subuh kita lanjutkan dengan membaca. Yang penting harus ada ya, ada yang kita baca. Kalau yang dihafalkan ada juga masya Allah kalau ditargetkan juz 30 dulu lah yang mudah gitu ya, yang mudah dulu. Kemudian jadi dibangkitkan dalam keadaan buta nantinya di akhirat. Dia tidak punya mata. Bayangkan itu orang yang menjauh dari Al-Quran. Makanya kita harus selalu tiap hari baca Al-Quran, minimal mengajarkan ke anak-anak habis subuh dan habis maghrib. Kalau ada kesempatan sebut-sebutnya kita ya, habis maghrib paling enggak anak-anak suruh hafalan juznya 30 kayak yang bayinya tadi, 7 bayinya tadi. Ini kedekatan dengan Al-Quran itu memang keniscayaan bagi kita, karena Al-Quran itu ya nanti pendamping kita di hari di kubur dulu, di akhirat. Pendamping kita nggak ada siapa-siapa, suami, ayah, ibu, anak semuanya jauh, yang mendekat ya Al-Quran ini. Makanya kita kemana-mana di tas kita bawakan Al-Quran kecil terjemah. Tujuannya untuk misalnya kita nganggur-nganggur, kita buka hafal kita tadi sampai mana, atau kita baca Al-Quran gitu ya. Ini baca Al-Quran ini tahap minimal interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau zaman-zaman dahulu orang-orang itu zamannya sahabat-sahabat tadi ya, tabi'at tadi, zaman kekhilafahan tadi, sahabat itu mengatakan Al-Quran minimal itu sebulan sekali atau 40 hari atau 1 hari 1 juz. Tapi ada pula yang seminggu sekali, Jumat ke Jumat. Jadi Jumat ke Jumat dia kata malah Imam Syafi'i itu dalam sehari bisa 3 kali ya datang. Iya, Masya Allah 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Next slide. Nah ini keutamaan membaca Al-Quran. Nanti saya masih membahas dari sisi Al-Quran itu sebagai mukjizat, sebagai keutamaan-keutamaannya. Ada 4 di sini saya rangkum ya. Yang pertama, orang yang gemar baca Al-Quran akan dapat syafaat pada hari kiamat. Abu Umamah berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, baca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian orang yang gemar baca Al-Quran juga akan mulia di hari kiamat nantinya. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada pembawa Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya tingginya kedudukan yang dicapai pada hari akhir sesuai ayat yang kamu baca. Jadi semakin kita sering membaca, khatam sering gitu, maka kita nanti akan tingkatannya tinggi di akhirat nanti. Kita sama Allah bilang, Allah saya itu banyak dosa, tapi kok saya bisa tinggi? Nah, itu karena kamu rajin membaca Al-Quran. Jadi dalam diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i. Lalu Allah Ta'ala akan mengistimewakannya di hadapan para ciptaannya. Tidak ada iri ya, kecuali pada 2 perkara, yaitu seseorang yang diberi Allah Al-Quran, maka dia mengamalkannya siang dan malam. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga mengamalkan, ini yang terpenting ya. Dan seseorang yang diberi harta, maka dia menginfakannya juga siang dan malam. Jadi bagi siapa yang punya ilmu dan harta itu sangat beruntung ya, bisa mengamalkan Al-Quran siang dan malam, minimal kepada keluarganya, maksimal kepada masyarakat sekitarnya. Kita ngajak misalnya nanti ada kajian pagi, teman-teman kita ke acara-acara kajian Islam, itu termasuk mengamalkan Al-Quran, kita mengajak kepada kebaikan. Ya, selain menginfakkan harta pada waktu subuh, malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Kemudian Allah akan mengangkat derajatnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dengan kalam ini Al-Quran maksudnya mengangkat beberapa kaum dan merendahkan kaum lainnya. Di riwayat Muslim. Jadi yang meriwayatkan juga Imam Muslim, Imam Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Daud, semua yang sahih, insyaallah sahih hadisnya. Oke, next slide. Nah ini yang saya bilang tadi, bagaimana akal kita bisa mengantarkan kita ke Al-Quran. Setiap manusia itu merupakan makhluk yang tertinggi dalam surat At-Tin. Bahasanya Allah berfirman, "Watini wasaitin watuli sini wahadar baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa." Jadi akan rendah manusia itu kecuali dia illal ladzina amanu wa amilus sholihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kok bisa sampai tinggi karena punya akal. Akal itu yang tadi dibilang kepala sekolah, buat berpikir. Akal kita berpikir, ada data informasi yang kita cerap di luar ya, kita pikirkan bagaimana kita sebagai manusia ini bisa hidup di dunia, menyelesaikan masalah-masalah di dunia tadi. Kemudian sebelum di dunia ini orang itu berpikir sebenarnya dia sebelum di dunia ini dia itu apa sih, alam apa. Nah itu, oh sebelum di dunia ini kalau kita bahas di ilmu kita itu di alam ruh gitu. Di alam ruh sebelum kita jadi janin itu ya bertemunya sperma dan zigot di akhirnya jadi di rahim kita jadi bayi, janin dan lahir sebagai manusia, itu ada di alam ruh kita. Kalau di Al-Quran kita dibahaskan menghidupkan ruh pada usia ke-40 hari ya, di dalam rahim. Kemudian setelah hidup nantinya tadi sudah dibahas, orang yang cerdas itu nggak cuma pikir di hidup di dunia saja, setelah kehidupan di dunia ini, di akhirat nantinya juga akan ada pertanggungjawaban kita. Kamu selama hidup di dunia, kamu ngapain aja? Allah akan menanyai kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Harta kita untuk apa, ilmu kita untuk apa, untuk kita, usia kita untuk apa, akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Nah, manusia ini tadi akan memiliki keimanan ketika dia sudah menemukan jawaban ini tadi, ya, bahwasanya aku nantinya itu akan hidup, aku hidup di dunia untuk Allah, beribadah pada Allah, nantinya hidup bakal di akhirat juga diganjar oleh Allah. Kalau memang kita dekat dengan Allah, kita beriman pada Allah. Allah kan gaib. Jadi naik di surat Al-Baqarah itu orang yang beriman pertama kali adalah orang yang mempercayai hal gaib. Jadi dia percaya bahwasanya ada Allah, ada zat yang bisa menciptakan dia, padahal dia nggak bisa melihat. Itu keimanan kepada Allah. Nah, bagaimana manusia tadi bisa beriman kepada Allah kalau tidak ada pedomannya? Akhirnya pedomannya kita pelajari berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu pedoman hidup yang harus kita pegang teguh ya. Kita pegang teguh, kita baca, kalau bisa dihafalkan dan lebih bagus lagi diamalkan dalam kehidupan kita yang diwahyukan melalui Rasulullah tadi. Itu rentetannya, peran akal kita terhadap Al-Quran. Oke, next slide ya. Nah, sekarang kita beranjak ke bidang saya ya, otak. Nanti kita main-main saraf, kita main-main otak. Jadi sebenarnya kalau belajar otak itu mudah, tapi orang yang yang pertama kali melihat kayak sulit, tapi nanti saya buat mudah. Cuman maaf saya nggak bawa pointer, jadi ada nanti saraf-saraf di otak kita ada saraf 12, nanti saya jelaskan. Sebenarnya bagaimana membaca Al-Quran itu bisa mencerdaskan otak kita. Biasanya orang-orang itu kan menganggap otak itu ada otak kiri, ada otak kanan gitu ya. Dimana otak kanan itu dominan untuk ini, otak kanan dominan seni, musik, warna, kreatif, imajinasi gitu, mengekspresikan emosi, mengenali wajah, visual, gambar, pokoknya auto visual yang bukan hitung-hitungan itu otak kanan. Nah, kalau di sini saya dapatkan dari Ustadz di Darut Tauhid ya, yang di Pak Hakim itu, beliaunya meneliti bahwasanya mengapa kok bisa huruf-huruf hijaiyah di Al-Quran itu bisa mencerdaskan otak kanan, karena digambarkan huruf hijaiyah itu seperti gambar kan lain ya, kayak tulisan-tulisannya, harokat-harokatnya kalau di Al-Quran itu kita indra, dari gambar itu kita indra, kita cerna dari mata kita cerna sampai ada gambaran di otak kanan. Jadi kemudian dibacakan pun juga
ada ayunannya, ada tajwidnya, matnya, ya, ada aturannya kita baca. Beda sama kita baca bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kan lain ya. Ada penekanan-penekanannya, bahkan kalau yang tahu artinya sampai nangis gitu ya, sampai nganu emosinya gitu, sampai kena semua otak kanan kan. Mulai dari hatinya tenang, terus air mata mengalir, kan dalam surat Ar-Ra'd 28 itu Allah bidzikrillah tatma'innul qulub, ya Allah. Jadi dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang gitu ya. Dan zikir yang paling bagus adalah Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu akan terjadi itu seperti orkestrasi keindahan yang akhirnya memunculkan endorfin. Jadi endorfin itu adalah hormon bahagia, yang hormon itu bisa menghilangkan semua kepenatan, semua penyakit. Nah, kalau masih ada pasien yang berkeluh kesah, itu saya pokoknya harus berpikiran positif, banyak pikir, itu tujuannya untuk mengumpulkan hormon endorfin tadi. Akhirnya mereka, iya dok, memang enak kalau kita berpikiran positif dan hati senang, apalagi dengan sering baca Al-Quran itu memang sebagai asyifa ya, Al-Quran nantinya sebagai asyifa. Itu menyimboliskan bahagia. Jadi makanya Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah kan disuruh menyebut nama-nama benda itu juga terkait dengan orang yang mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan rahmat ya. Next slide. Nah ini sudah mulai rada muat ya gambarannya. Ini kalau otak kita dibedah, ini otak kita, ini otak kanan, ini otak kiri. Otak kanan, kiri. Jadi saya jelaskan dulu otak itu. Di otak kita itu ada 12 saraf yang keluar dari otak kita. Saraf pertama itu adalah saraf pembawaan. Makanya kemarin waktu COVID yang diserang pertama kali, saraf pembawaan, kita nggak bisa bau. Itu saraf pertama di hidung sini letaknya. Hidung sini. Kemudian saraf kedua itu adalah saraf untuk penglihatan mata. Saraf kedua itu untuk melihat mata kita. Kalau misalnya pakai minus dan sebagainya, itu saraf duanya yang mengalami kerusak lensanya. Kemudian ada yang mengatur gerak bola mata kita. Jadi gerak bola mata kita itu diatur oleh 3 saraf. Saraf 3, 4, dan 6. 3, 4, dan 6. Urut Allah menciptakan itu. Hidung 2, 3, 4, 6. 5 ini sensasi wajah. Jadi sensasi wajah kita kanan sendiri, kiri sendiri. Jadi ada 51, 52, 53. Itu saraf sensasi wajah kita. Kemudian tadi kan 3, 4, 6 sudah gerak bola mata. Jadi ngatur gerak bola mata ke sini itu ada sendiri. Saraf 3 itu lebih ke atas, gerak bola mata atas, ke sini ya, ke arah medial dari kita ini. Kalau saraf 6 itu lebih cenderung ke samping kanan atau samping kiri. Kalau ke bawah itu saraf 4. Kalau saraf 7 itu pernah dapat pasien yang pelo gini, nggak pelo, matanya rada buka kayak ditabok setan, padahal nggak ditabok setan itu. Saraf wajahnya rusak, namanya gaspasi. Jadi saraf wajah itu saraf yang mengatur mimik muka, senyum, ngertikan alis, gini ya, nih main mata, gini-gini itu semua yang mengatur saraf 7. Saraf 8 adalah saraf yang mengatur pendengaran. Jadi kalau kita mendengar ini saraf 8 namanya. Saraf 8, saraf 9, 10 untuk menelan bicara, ya muntah, saraf 9, 10. Saraf 11 di sini, saraf 12 tidak. Udah 12 saraf otak. Udah kan? Belajarnya lama, 4 tahun. 6 tahun dokter umum, 4 tahun spesialisnya. Jadi ini kesadaran cerdas ini intonasinya dan cara pemaparannya, mengucapkannya tadi melibatkan saraf-saraf tadi. Contoh ya, saya contohkan. Kita membaca pertama kan saraf 2. Jadi mata kita melihat, kemudian setelah melihat mata itu akan dikoordinasikan ke otak. Jadi di otak kita, otak itu juga terdiri dari 4 lobus ya. Jadi otak itu ada 3 bagian, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Pusat hidup kita di batang otak. Jadi kenapa kalau misalnya orang-orang yang stroke kena batang otak ini biasanya sering meninggal karena situ ada pusat nafas, pusat kesadaran. Kalau yang untuk pemikiran, memori itu otak besar ini. Sini pusat frontal, prefrontal. Kita pusat berpikir, pusat memutuskan sesuatu. Kemudian temporal ini untuk mendengarkan, parietal untuk sensasi.
Kemudian yang occipital ini untuk penglihatan. Lupa. Udah ya, lupa. Yang paling banyak yang otak tengah. Otak tengah itu namanya subcortex. Otak tengah itu banyak, ada thalamus, ada nanti bingung tambah. Ada pusat emosi, limbik, sistem limbik dan sebagainya. Tapi saya sudah pernah jelaskan dulu waktu menerangkan tentang di Zoom ya Mbak ya, dampak narkoba. Jadi kalau kita belajar tentang saraf ini menyenangkan sebenarnya. Silakan adik-adik yang mau masuk ke dokterannya. Masuk ke saraf. Nah, itu tadi dari sisi mata, belum dari sisi kita mengucapkan tadi ya. Ketika kita mengucapkan saraf 9 kita bekerja, saraf 5 kita sensasi wajah dan saraf 7 kita misalnya mim gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu-gitu kan sudah semua saraf bekerja. Saraf yang bekerja tadi itu masuk ke otak, sama otak dipusatkan di pusat pemikiran, akhirnya masuk juga ke pusat memori. Pusat pemikiran frontal dimasukkan ke hipokampus, pusat memori di daerah temporal. Saraf 8 mendengarkan. Jadi ketika kita membaca, mendengarkan, semua saraf kita berinteraksi, tergabung, tersirat. Sehingga ketika kita membaca dengan alunan dan Al-Quran, kita otomatis mencerdaskan otak kita sendiri. Masya Allah ya. Masya Allah, masih ke kita sendiri, belum ke orang lain ya. Saya menyampaikannya juga merinding. Ternyata memang sampai jantung, nafas kita pun diatur ketika kita ngaji, ketika kita baca Al-Quran tadi. Oke, next slide. Nah ini, kalau ini yang mata tadi saya bilang saraf 2, 3, 4, 6-nya mata kita melirik ke kanan, ke kiri ya. Itu kita bisa mengaktifkan jaras mamillaris tadi dan menuju hipokampus. Jadi ini otak kita, otak kanan, otak kiri. Ini otak frontalnya, parietal yang samping, temporal yang untuk pendengaran, occipital yang untuk mata penglihatan. Kemudian di tengah-tengah itu ada namanya pusat memori, hipokampus. Hipokampus namanya seperti kampus ya, hipokampus, pusat penyimpanan memori. Nah, ketika kita dipahamkan tadi alurnya itu dari saraf-saraf tadi menuju traktus mamillaris. Traktus itu artinya jaras ya, kayak benang gitu. Otak kita tuh disambung-sambung kayak benang. Ada sekitar 100.000 miliar sel otak disambung oleh jaras-jaras. Jadi kita bisa bergerak, tangan kita bergerak itu ada jarasnya. Terus kemudian untuk menuju hipokampus tadi melewati jaras mamillaris tadi. Hipokampusnya di sini. Dari semua saraf diproses di hipokampus, kemudian dia mengaktifkan sel hipokampus tadi memori. Kalau semakin kita sering diulang, awalnya memori itu cuma jangka pendek aja. Jadi kalau kita baca cuma sekali, oh iya, saya misalnya baca tentang kisahnya Nabi Muhammad sekali, saya baca kisah Nabi Muhammad waktu kelahiran Nabi Muhammad sekali. Itu akan cuma jadi short-term memori aja, jadi memori jangka pendek saja. Tapi kalau saya setiap hari saya membaca lagi kisah Nabi Muhammad, terus saya ajarkan ke anak saya ceritakan anak saya, kemudian saya pas pergi lagi saya ceritakan ke pasien-pasien saya sampai saya bolak-balik apa gitu ya, mungkin start akhirnya terpisah di long term memory, kampus yang pusat long term memory. Jadi misalnya saya sampai nggak pakai buku pun saya hafal, kisah Nabi Muhammad itu seperti ini karena sudah menjadi memori jangka panjang. Itu mungkin yang dialami oleh hafidh Al-Quran seperti Ustaz Hidayat ya, seperti yang lain-lain. Pengulangan, jadi mulai murojaah, pengulangan. Kalau sistemnya dengan ada murojaah, pengulangan, membaca diulangi terus diamalkan. Nah, itu seperti itu. Akhirnya jadi tanah dan jadi pemahaman, jadi menempel di pusat working memory. Jadi memori selain di hipokampus juga di otak depan frontal itu. Kemudian berkaitan juga dengan emosi nanti ya. Jadi otak itu saling berkaitan ya, Masya Allah. Ada pusat untuk pemikiran, pusat memori, pusat emosi, semua itu saling berkaitan. Ya, next slide. Nah, dengan demikian kita bisa dengan baca Al-Quran saja itu bisa membangun sistematika berpikir kita, sistem kita berimajinasi, kita berpikir logika, kita bisa merasakan keindahannya, kemudian kita bisa merasakan kebaikan di sana ya, ada kebaikan, tiap pahala satu hurufnya kan mengandung kebaikan gitu. Dan kita bisa mengkoordinasikan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kanannya yang tadi
lebih ke kreativitasnya. Akhirnya kita berpikir, sistem berpikir kita kan disimpan sebagai memori, kita sampaikan gitu. Alurnya seperti ini. Jadi kita lebih cerdas nantinya lebih cerdas dalam kehidupan kita. Oke, next slide. Ini dalil-dalil di Al-Quran surat Al-A'raf. Apabila dibacakan Al-Quran maka simaklah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu ya artinya itu tadi gambarannya sama Allah. Kita hidup kita tenang, terus kita bisa membantu orang lain, kita berikan solusi ya nantinya untuk orang lain bila bermasalah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 242 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini yang saya baca di dalam tesisnya Ustaz Agus tadi, di mana beliau menerangkan cerdas dengan Al-Quran itu banyak yang kata-kata la'allakum ta'qilun ini tadi. Demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Nanti di rumah kita pilih bahas berapa kata la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'lamun ya, la'allakum tafakkarun gitu. Banyak sekali ya. Ya, next slide. Nah, ini Allah berfirman, sebenarnya Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Dalam surat Al-Qalam ada 4 ayat yang diulang ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang akan mengambil pelajaran? 4 kali nanti dilihat dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, 32, 40. Surat ke-54 sebelum surat Al-Rahman. Laqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Bolak-balik ada itu. Kemudian dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra. Itu ayat yang pertama kali diturunkan Allah ke Rasulullah. Bahwasanya Allah menyuruh Rasulullah Iqra artinya kita disuruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut asma Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, ini hadis juga berulang kita sudah paham ya. Bahasanya ketika membaca satu huruf saja sudah ada satu kebaikan, apalagi alif lam mim, alif 1 diukur, lam 1, mim 1, 3 kebaikan. Nanti misalnya kita khatam 1 hari 1 juz saja berapa kebaikan kita peroleh ya. Huruf-hurufnya berapa? Pernah ngitung Mbak Sela? Nggak pernah, sama saya belum pernah. Oke, next slide. Dan dibalas 10 kali kebaikannya. Ini dalam Islam Post, di mana Mufti Mesir itu untuk ini Al-Quran sebagai pencegah lupa. Jadi selain untuk mencerdaskan, Al-Quran juga asyifa ya. Jadi dia bisa untuk mencegah lupa dan pikun. Dijelaskan bahwasanya penghafal Al-Quran itu diteliti di sana. Di Mesir sering meneliti ini penghafal Al-Qurannya saat di Al-Azhar kan banyak ya. Lulusan Al-Azhar banyak hafidh-hafidhah itu. Jadi ketika beliau sampai usia tua, beliau tidak ada penyakit demensia. Beda kalau di sini mesti, dok saya kok pikunan ya. Banyak penyakit pasien-pasien yang datang ke saya. Oh kalau demensia, coba banyak baca ayat Al-Quran sama terjemahnya gitu. Ada obat demensianya juga nanti untuk pasien-pasien saya di sini. Kemudian Allah itu juga akan membuat orang-orang yang membaca Al-Quran dan hafidh-hafidhan selalu memiliki daya ingat bahkan sampai meninggal dunia. Padahal dalam surat Yasin itu ayat 86 Allah kan berfirman bahwasanya orang yang tua nantinya itu mesti akan lupa. Nah, tapi oleh Allah dikasih kelebihan. Jadi dikasih kelebihan orang yang memiliki hafal Al-Quran minimal 1 juz lah ya dalam hidupnya, itu memiliki daya ingat sampai akhir. Faktor-faktor yang membuat lupa itu salah satunya memang resikonya dari stroke, resiko kardiovaskuler, jadi hipertensi itu juga itu bisa menyebabkan hipo. Next slide. Membaca Al-Quran harus istiqomah, jadi harus setiap hari ya kita baca. Misalnya kita haid berhalangan pun paling enggak juz yang kita hafal itu kita baca. Ini dari sisi tadi saraf otaknya. Sekarang dari sisi kejiwaan, penelitian oleh Dr. Al-Qabi bahwasanya orang yang depresi yang terus melantunkan ayat suci Quran dengan bimbingan ya tentunya, itu orang itu akan depresinya akan hilang. Jadi kondisi kejiwaannya akan membaik lagi, mempengaruhi kondisi kejiwaannya.
Padahal beliau menyimpulkan orang itu nggak hafid Quran, nggak hafal Quran, tapi orang itu dengan membacanya saja itu bisa menyembuhkan kejiwaannya. Makanya kenapa Al-Quran disebut asyifanya, obat. Next slide. Jadi penelitian lagi, oh iya, jadi di antara bahasa-bahasa yang lain, bahasa Al-Quran itu bahasa yang paling tinggi ya, karena memang berasal dari Allah yang menciptakan kita. Jadi dari sisi ketepatan ininya ya, presisi sekali, ketepatan makhrajnya, kemudian untuk bacanya ada tajwidnya yang diajarkan, ada yang uni, qiraati dan sebagainya untuk kepala sekolah ya. Itu anak-anak kalau zaman kita dulu mungkin masih ikro gitu aja ya Mbak. Tidak ada yang sampai seperti sekarang. Saya lihat enak ya anak-anak sekarang ada metode tajwid. Jadi kayak tajwid kita masih kan ingatan ya, anak kecil sama kita itu beda. Saya dulu sebelum ikro. Oh, Ikro apa gitu yang lembaran? Yang bahasanya kuning merah ini. Iya. Iya. Sebelum ikro pokoknya ada zaman dulu. Iya. Berapa bulan? Iya. Jadi ketika diteliti ini memang Masya Allah ya, begitu kita mengatur nafas, kita membaca itu kan ada latnya, ada berhentinya, ada berhenti sebentar, ada berhenti sementara. Itu akhirnya diteliti oleh orang Cina, Meng dan di tahun 2020 itu bisa membuat otak-otak kita itu semakin, plastisitas otaknya semakin meningkat. Nanti saya jelaskan apa itu plastisitas otak. Jadi ada namanya sinaptogenesis, neurogenesis, dan plastisitas otak. Dimana kalau neurogenesis, sinapsis otaknya terus terjalin, itu usia golden age itu yang biasanya ibu-ibu ada parenting kayak gitu ya. Kita harus mengoptimalkan anak-anak kita pada usia 2-6 tahun, dimana memang sinaptogenesis berakhir nanti usia remaja ya, usia remaja ABG itu sudah berhenti. Tapi ternyata diteliti dari ilmu neuroscience ada namanya plastisitas otak. Jadi plastisitas otak itu sel otak yang sudah berhenti ini tadi masih bisa untuk bersinap lagi, untuk berkembang lagi. Tapi bagaimana itu terjadi? Nah, itu nanti saya jelaskan. Kali ini hanya sisi membacanya aja, namanya ada hipoksia intermittent. Jadi dengan hipoksia itu artinya berhenti sebentar, itu kan oksigen yang masuk kurang. Hipo itu artinya kurang, oksia itu oksigen. Jadi oksigen yang masuk sementara berhenti, tapi secara intermittent itu berjeda gitu ya. Berjeda sejenak kan kita kalau kan ada nafas berhenti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kan berhenti. Nah, itu membantu otak kita untuk meningkatkan plastisitas di otak. Plastisitas otak itu apa? Kita lihat next slide. Jadi plastisitas otak itu adalah kemampuan otak kita untuk berkembang jika distimulus. Makanya saya bilang kalau pasien-pasien stroke itu yang post koma biasanya itu terus sudah membaik itu bisa Bu, bisa asal, tapi memang nggak bisa 100% ya, 80% bisa jalan lagi bisa, asalkan latihan jalan. Jadi asalkan ada stimulus, ada rangsangan yang kita berikan. Termasuk ketika kita mempelajari anak itu faktor-faktor yang mempengaruhi plastisitas otak itu adalah kita mempelajari, terus membuat memori jangka panjang, ini mengulang-ulang istiqomahnya. Kemudian kita pengalaman masa lalu itu artinya ya ketika kita belajar itu kan kita kaitkan dengan pengalaman kita masa lalu ya. Kita belajar Al-Quran tadi Mbak Rita, iya saya dulu ini Dok yang dibahas ini. Saya senang sekali dengan pembelajaran Umi itu sampai qiraati anak-anak jadi nantinya lebih terkristal dibanding kita, lebih cerdas dibanding kita, anak-anak kita nantinya yang sudah hafal juz 30, dosen bahkan 5 juz ya. Biasanya hafid kan sekarang banyak sekali. Kalau zaman kita dulu kan nggak ada yang hafal. Iya, ya itu. Terus plastisitas otak ini bisa distimulasi. Hati-hati tapi ada dua, ada stimulasi baik dan stimulasi jelek. Yang harus kita perhatikan itu stimulasi jelek itu ya memang sekarang game ini kan ya, IT milenial generasi Z ini nggak lepas dari HP. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan HP tadi supaya mereka itu bisa, ini PR kita memang, PR kita bersama bisa mengefektifkan jalur plastisitas otak ini dengan belajar, berproses dan berprogres. Kalau misalnya di tahfidz Quran mungkin belajarnya itu ya membaca, mendengarkan tadi ya aksen itu tadi, kemudian berprosesnya itu ya murojaah, ulang-ulang. Kalau saya dengarkan itu memang di pondok itu kan ada waktu untuk menghafal dan murojaah.
Jadi waktu khusus setiap hari, tapi sehari saya 8 ayat, nanti habis subuh murojaah ke ustadznya, duhur asar dihafalkan, isya murojaah pada isya murojaah lagi sebelum tidur. Dan memang kalau kita membaca sebelum tidur kemudian kita pakai tidur, itu konsolidasi memori lebih meningkat. Jadi ketika tidur itu gelombang-gelombang di otak kita itu, gelombang delta apa yang sering berubah-ubah itu lebih menancapkan memori. Jadi ada zat namanya bradycardia factor yang dia muncul ketika kita belajar sebelum tidur, kemudian kita tidur. Makanya jadi anak-anak kayak ujian jangan SKS, belajar dulu, nanti pas mau ujian tidur dulu, nah biar nancep memorinya gitu. Jadi konsolidasi memorinya lebih tinggi. Ketika anak kita tidur jangan begadang sampai melekan sampai jangan. Teorinya belajar yang cerdas itu 2 kali 5 dibanding 5 kali 2 lebih bagus ya. 2 kali 5 ya. Artinya sering 2 tiap hari 2 sedikit-sedikit absen daripada langsung 5 kali 2 langsung 5 2 hari SKS sistem keputusan. Maksud saya itu ya. Next slide. Nah ini Mufti Agung Mesir dalam halaman El-Balatnya menjelaskan keutamaan surat Al-A'la, di mana ketika baca surat Al-A'la 7 kali disertai di antaranya Bismillah dapat mencerdaskan murid-muridnya yang Mufti Mesir dari Al-Azhar ini, saya Ali Juma. Ini yang meneliti dari Al-Azhar, saya lampirkan di sini. Saya sendiri belum mempraktekkan, waktu saya SD SMP SMA belum praktekkan, baru baca ini. Ya, nanti kita praktekkan ke anak-anak kita juga ya. Oke, next slide. Sekarang kita kembali ke kita ya, kembali ke kondisi umat Islam saat ini, di mana kita lihat kondisinya banyak sekali kebobrokan, berantakan di mana-mana ya, kemiskinan di sisi kanan kiri kita. Padahal kalau kita koreksi negara kita ini kan kaya ya, penuh sumber daya alam. Kemarin saya itu kedatangan pasien dari Kalimantan, dia kerja di pertambangan batu bara. Di sana tuh dong sekarang tuh di pertambangan batu bara itu yang menguasai itu Cina, gitu. Yang berkuasa di sana itu Cina. Dia itu ya tahu, ya cek gobloknya sama Indonesia ini, kita itu punya tambangnya kok, kita yang punya kok Cina, yang punya perusahaannya kok Cina gitu. Dia bilang sendiri ya orang Indonesia kok mau jadi buruh gitu. Dan buruh-buruh juga mulai banyak ya, asing. Bahkan sekarang kan lagi ngetren yang RUU Kesehatan Omnibus Law itu memang syarat kepentingan dari kapitalis, di mana nanti memudahkan dokter asing untuk masuk ke kita tanpa ujian persamaan, tanpa persyaratan yang jelas, mereka bisa kerja di negeri kita. Makanya kita tolak itu kemarin, kita akan melakukan aksi damai kemarin. Kemudian juga ini kriminalisasi profesi. Jadi dokter mana-mana itu diwedeni gitu. Padahal kan nyawa itu Allah yang punya. Apalagi saya ya, pasien saya banyak yang koma-koma. Kalau dituntut kepentingan kapitalis, kepentingan pengacara, kepentingan orang-orang kaya itu di situ akan merugikan. Kita harus wajib, istilahnya kita melakukan aksi untuk menolak ya kesehatan. Dan undang-undang yang lain juga gitu, banyak titipan-titipan kapitalis yang mungkin kita baru paham ketika dibukakan opsi-opsinya tadi ya, dihantarkan ke kita. Terus dari sisi BPJS juga banyak kasihan juga yang BPJS saya tuh dong kena denda dan sebagainya. Padahal itu kan kalau kesehatan jaminannya mestinya pemerintah yang menjamin kesehatannya. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan juga gitu. Kita lihat ya, mungkin kepala sekolah lebih paham dari sisi pendidikan. Banyak juga masih yang belum bisa sekolah sampai sekolah yang dasar ada 9 tahun, ada juga yang belum sekolah masih ikut ibunya. Kalau saya di jalan itu masih ikut ibunya ngambil ini puntung aqua gitu kan, kasihan. Padahal kalau kita lihat zamannya kejayaan dulu ya, betapa berbedanya ya. Mengapa bisa seperti itu? Mbak? Next slide. Nah ini sejarah mengapa kok kita mengalami kemunduran. Saya baca di buku Daulah memang ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Jadi umat Islam dulu itu begitu cerdasnya karena ditingkatkan ijtihad. Ijtihad itu kemampuan para mujtahid untuk menurunkan mengistimbat dalil-dalil yang tidak ada di nas Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi
banyak sekali kehilangan ijtihad ini berawal dari ceritanya itu. Kalau saya baca itu memang awal-awal abad-abad pertengahan, di akhir-akhir zaman khilafahan Abbasiyah dan Umayyah itu memang banyak sekali beralih. Jadi mujtahidnya itu beralih menjadi fatwa, di mana fatwa itu mengharapkan percetakan diharamkan. Kemudian ada juga dua ekstremis kanan dan ekstremis kiri, di mana ekstremis kanan itu paling getol untuk mengharamkan percetakan, ekstremis kiri paling bolehkan gitu. Jadi akhirnya banyak yang hilang, ilmu-ilmu yang tadinya ilmu Quran, ilmu hadis dan ilmu sebagainya itu bahasa Arabnya juga kemudian ditiadakan, banyak dijadikan bahasa daerahnya masing-masing. Padahal Allah itu berfirman dalam surat Yusuf ya, bahasanya Al-Quran itu terjemahkan dalam bahasa Arab. Memang diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan kalian gitu. Bahasa Arab itu kan adalah bahasa surga nantinya. Memang sebenarnya adalah bahasa utama. Saya sendiri juga belum belajar bahasa Arab dengan baik ya, karena memang sistem kita dari kurikulum kita sendiri kan juga memang tidak diutamakan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian sehingga Al-Quran itu tidak diterapkan, dicampakkan dalam sistem kehidupan. Jadi akhirnya kita kehilangan pedoman hidup kita dalam sistem bermasyarakat dan bernegara. Itu dari sisi internal. Kemudian dari sisi eksternal juga musuh-musuh umat Islam kita ya. Ketika dalam khilafah Utsmani yang terakhir itu Sultan Mehmed sampai turun, itu kan karena memang ada Mustafa Kemal Pasha Atatürk gitu ya, yang menggulingkan dan mengganti dengan sekuler. Jadi Turki itu ditiadakan untuk adanya nggak boleh keras-keras, nggak boleh ada bahasa Arab, jadi bahasa Turki. Kemudian ujung-ujungnya dilepas semua, disuruh pakai baju yang Eropa semua. Jadi makanya sekarang kalau kita pergi ke Turki ya, saya belum pernah, itu kita tanya, mereka kan lebih senang ke Eropa daripada ke Islam. Mereka ditanyai sholat gitu, mungkin banyakan kita yang sholat daripada di Turki. Padahal dulu kita ada pusatnya khilafahan Islam. Betapa ngenes ya kondisinya kita saat ini. Oke, next slide. Mohon maaf ya, saya mungkin diulang lagi ya. Oh iya. Jadi pentingnya sudah terakhir slide terakhir ya. Ini slide terakhir saya. Jadi sebagai konsekuensi keimanan kita pada Al-Quran, kita selalu merujuk pada Al-Quran, baik itu dalam kehidupan kita pribadi, bermasyarakat, dan bernegara ya. Kemudian mengamalkan Al-Quran ini, kita juga bisa membaca, menghafal, dan juga jangan lupa hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Al-Quran itu kan kututut arido, jadi garis besar-besarnya. Kemudian mengandung hukum syariat juga, gak cuma akidah, juga syariat, di mana hukum-hukum yang diterapkan itu wajib kita amalkan dalam semua aspek kehidupan kita. Itu adalah salah satu bentuk ketakwaan yang hakiki, yang memang Allah sendiri memfirmankan ketika kita setelah selesai dalam puasa Ramadan inilah alakum tatakun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Jadi saat takwa yang terwujud ini bisa kolektif ya di negeri kita ya, di negeri kita, di bumi Allah ini ya, di dunia ini, itu dibuktikan dengan mengamalkan Al-Quran dalam semua aspek kehidupannya, semua aspek kehidupan. Gak cuma dari satu sisi saja, dari semua aspek kehidupan secara kafah, secara sempurna, agar keberkahan dari Allah itu bisa sampai kepada kita semua. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ya, ayat 96, next slide Mbak. Bahwasanya situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura wa amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi Allah akan menurunkan berkah dari langit dan bumi bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Itu garis besarnya, beriman dan bertakwa. Kemudian walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena itu, tapi mereka jika mendustakan ayat Allah, maka akan diadab. Maka Allah akan mengadab, dan itu semua karena perbuatan manusianya. Demikian ihdinas siratal mustaqim wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Mbak Binta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya ilmunya dari semua ini dok, kalau bisa dibilang ya. Jadi tadi penjelasan yang begitu Masya Allah luar biasa sekali.
kita diajak untuk berpikir, kita diajak untuk melihat diri kita, lalu kemudian diajak juga untuk melihat umat ini. Kalau tadi mungkin dokter kok terakhir menyampaikannya tentang umat gitu ya dok ya. Berarti zaman sekarang ini hilang mungkin ya ahlul Quran seperti zamannya Rasul dan para khulafaur rasyidin. Sampai terakhir tadi yang 300 tahun itu Turki Utsmaniyah. Itu ada sebuah peradaban yang tadi dokter sampaikan, Masya Allah, kejayaan, keagungan, keberkahan. Nah itu hilang saat ini. Meski mungkin banyak tahfidz Quran ya dok ya, tapi kita nggak melihat secara nyata di dalam kehidupan ini. Ternyata ada ininya ya, teorinya secara tadi medisnya gitu ya. Ternyata otak kita itu luar biasa sekali, Allah berikan berbagai macam potensi yang itu menjadi kemuliaan kita. Lalu terakhir dihubungkan, oh ternyata kenapa kemudian hari ini kondisinya tadi dokter sampaikan sebagai seorang medis kesejahteraan itu nggak ada. Jangankan untuk kita, untuk para pelaku istilah, untuk para medis aja itu tadi menarik juga ya Omnibus Law untuk mendatangkan dokter dari asing ya. Di perguruan tinggi juga sama, dosen, guru, impor semua gitu ya. Nah ini menjadi ternyata terakhir dokter sampaikan, ayo kita kembali kepada Al-Quran, karena dengan Al-Quran manusia itu akan menjadi cerdas, Masya Allah. Oke, sambil dokter istirahat silakan untuk minum dulu dok ya. Kita akan break dulu. Breaknya apa? Ini aja yel-yel lagi, dan juga ada sedikit iklan sponsor dari panitia ya bagi sahabat semuanya, ibu-ibu semua. Kami mungkin akan menyampaikan dulu bahwa kegiatan hari ini terselenggara berkat kesungguhan panitia dari komunitas bincang kesehatan, dan ada kalau yang punya media sosial, karena ini juga live IG insya Allah ya, di IG-nya Bincang Kesehatan di @bincangkesehatan 2021, lalu di YouTube-nya. Ini Mbak mungkin punya medsos nggak Mbak? Ya. Jadi kita dimanfaatkan medsos ini untuk kemudian bagaimana kita ini mendapatkan kebaikan gitu ya, bukan punya TikTok aja atau misalnya cuman pengen eksis aja ya, nyari uang jadi TikToker lalu joget-joget dan lainnya, tapi ada sesuatu yang bermanfaat ya yang bisa disampaikan dengan menyampaikan materi hari ini yang bisa menyebar ke ibu-ibu yang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Juga di Facebooknya komunitas Bincang Kesehatan, lalu ada YouTube juga, insya Allah nanti ini akan diupload di YouTube Bincang Kesehatan 2021. Oke, dok silakan untuk diminum dan ini dulu, dan ibu yang lain boleh sampai santai ya, sampai santai untuk menyicipi ini kue sisa-sisa Lebaran ya. Silakan untuk diminum juga ya. Saya ini lagi tadi yel-yelnya masih ingat? Masih, oke. Sahabat Bincang Kesehatan. Lagi. Sahabat Bincang Kesehatan. Oke, silakan cerdas dengan Al-Quran ya, baik. Dan juga ini mungkin karena ini masih momen bulan Syawal ya, dari panitia nanti ada infak. Tadi yang di depan mungkin sudah ada yang mengisi, atau mungkin nanti bisa dikeliling yang belum, yang punya kelebihan harta ya, bisa di momennya untuk mendukung ya kegiatan kita pada hari ini, termasuk kegiatan-kegiatan Bincang Kesehatan yang lainnya. Karena kami juga tiap bulan ada acara Zoom ya, kemudian ada di grup WAG ya, dan bersama dengan dokter, juga psikolog dan juga tenaga medis yang lainnya ya. Baik, itu mungkin briefnya ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A ya, di sesi pertanyaan, question and answer ya. Mungkin ada sahabat atau ibu-ibu solehah semua yang punya pertanyaan ya, bisa langsung untuk ditanyakan kepada Dr. Luki ya. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya, dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Ada Mbak sebelah sini. Ada lagi? Tidak ada ya, langsung aja. Boleh sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu, rumah tangga dari Lombok. Mohon maaf dokter, ini mungkin keluar dari yang materi. Saya kan punya mertua
cuma emosinya itu masih naik turun gitu dokter. Apa itu karena pengaruh pecahnya pembuluh darahnya atau ada faktor lain mungkin yang menyebabkan seperti itu? Terima kasih. Oke ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab aja ya. Masih ada yang lain? Oke, langsung aja jawab. Silakan, ada Mbak. Iya, alhamdulillah ada pertanyaan dari Pak Ayu ya mengenai medisnya yang tentang stroke ya. Jadi stroke itu memang penyakit nomor 2 terbanyak di Indonesia saat ini. Makanya sekarang lagi digalak. Jadi kalau kuratif memang kan kayak tadi akhirnya jadi banyak komplikasi. Nah, stroke sendiri gangguan pembuluh darah otak yang memang disebabkan oleh faktor-faktor risiko seperti darah tinggi, diabetes, dan faktor-faktor risiko yang kita tidak bisa manipulasi genetik juga. Nah, stroke itu ada 2 macam memang, ada sumbatan, ada perdarahan. Kalau yang perdarahannya sendiri, semestinya saya dipahamkan CT scan-nya. Jadi CT scan itu nanti saya tahu di mana lokasi perdarahannya karena itu berkaitan dengan outputnya. Misalnya perdarahannya di daerah pusatnya emosi tadi, di daerah hipotalamus ya, di daerah situ. Hipotalamus itu di subkortek yang otak tengah. Itu memang biasanya sering menyebabkan gangguan emosi. Jadi komplikasi post stroke sendiri itu banyak, mulai dari motoriknya terganggu, lemes, tengah badan, pilu, kemudian dari kognitifnya jadi lupa-lupa, kemudian dari emosinya jadi sering depresi gitu, jadi sering marah-marah. Jadi solusinya memang harus dilihat dulu stroke-nya jenis apa, nanti kita obati faktor risiko stroke-nya. Karena kalau sudah terkena stroke wajib hukumnya periksa terus ke neurolog ya. Kalau tidak periksa bisa memungkinkan sequel lagi, jadi stroke-nya bisa terulang. Jadi pembuluh darahnya yang tadi sudah rusak di otak itu tadi bisa menular istilahnya ke pembuluh darah otak yang lain kalau tidak kita obati. Jadi namanya ada obati preventif primer dan sekunder. Kalau preventif primer kita harus hidup sehat, bergaya hidup sehat, hindari faktor-faktor resiko, apalagi kalau ada genetiknya tadi. Jadi kita harus istilahnya nggak sampai obesitas ya, berat badan yang ideal, kemudian olahraga teratur, itu termasuk preventif primer. Kemudian kita makan sehat ya, termasuk ini tadi, kita baca Quran, zikir kayak gitu. Kemudian preventif sekunder itu adalah mengobati pasien yang sudah pernah stroke. Jadi makanya kalau misalnya paling sering perdarahan itu penyebabnya tensi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Tadi ada ahli darah tinggi Arrozi yang di Kilafahan tadi. Beliau yang menemukan tensi raksa, menemukan manometer raksa itu yang bus sekarang kan digital ya. Padahal manometer raksa itu lebih valid dibandingkan digital, lebih lama. Jadi tensi yang normal kan di bawah 140 ke 90. Kalau sudah 140 90 itu sudah darah tinggi. Jadi itu sudah harus minum obat tensi banyak macamnya. Bisa minum golongan S inhibitor, AFP, banyak macam-macamnya ya, CCP, jadi banyak golongan obat hipertensi. Nah itu harus minum seumur hidup. Kenapa? Karena untuk mengontrol tekanan darahnya biar stabil. Apabila seseorang sudah terkena hipertensi, darah tinggi, maka memang pusat untuk mengatur tensi di tubuh kita, baru reseptor itu sudah rusak. Istilahnya kalau saya ceritakan ke pasien itu kayak kerannya kita airnya itu sudah dol. Maka kita harus kontrol dengan obat, dan obat yang kita berikan itu insya Allah efek sampingnya lebih minimal daripada ininya, lebih banyak manfaat daripada mudaratnya, lebih sedikit efek sampingnya. Ada orang kan takut minum obat terus ginjalnya rusak, itu keliru. Jadi untuk penyakit-penyakit 5 besar seperti stroke, diabetes, jantung, hipertensi, kemudian penyakit-penyakit yang metabolik yang wajib memang harus minum obat seumur hidup, itu insya Allah obatnya aman sudah. Jadi minum obat tensi itu, kemudian untuk emosinya ada obat juga memang, ada obat untuk biar dia nggak terlalu marah-marah, biar dia nggak terlalu depresi. Emosi itu ada positif ada negatif. Kalau positifnya dia yang tadi meledak-ledak, marah-marah tanpa sebab, nggak sensitif ya orang bilang. Dok sejak stroke ini bapak ibu saya kok jadi lebih sensitif, lebih suka marah-marah dan sebagainya, itu ada obatnya. Mbak Eka ini juga ahli apoteker, dia ahli obat juga. Kemudian untuk emosi yang negatif depresi, dia jadi cenderung
biasanya nyuruh pasien saya tuh paling nggak baca saat terjemahan 1 halaman ya. Kan bapak bisa baca, bisa. Saya nggak bisa bahasa Arab, terus bahasa Indonesia dibaca. Berarti bisa istilahnya meningkatkan ini. Jadi awalnya dia emosionalnya tinggi, terus dia ya udah lebih sabar saya sekarang. Selain saya kasih itu juga saya kasih tajian, nanti saya kasih tajian pil sabar itu Pak. Mbak Eka biasanya yang ngeracik nanti. Saya panggilnya Sevi aja. Jadi gitu Mbak. Ya, jadi kalau ke dokter spesialis saraf yang terdekat, kemudian nanti biasanya sama dokternya dianjurkan untuk minum obat dan lifestyle pendampingan, support sistem dari keluarga juga penting, karena keluarga yang mendampingi itu memang kudu kuat dari Masya Allah menghadapi orang post-stroke itu. Kalau nggak sabar ya nggak mau nganterkan kontrol, biasanya itu jadi terbengkalai obatnya, silakan lagi. Sering itu, makanya saya kalau menghadapi pasien post-stroke itu memang kudu telaten atau alon-alon, keluarga bisa ikut kerjasama, itu Masya Allah bisa membaik nantinya. Ya, terima kasih. Demikian ya, ayo mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Salah satunya tadi terapi dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Oke, untuk selanjutnya dari Mbak Sela, silakan. Perkenalkan dulu ya, dari mana, siapa dan dari mana. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela, saya dari Joyo. Ini berkaitan dengan kesehatan ya. Tadi saya sudah mendapat informasi kalau orang yang dengan penyakit hipertensi dan yang lainnya itu memang mudah emosi. Nah ternyata memang benar, mama saya itu kan punya riwayat hipertensi, jantung, diabetes, itu memang emosinya naik turunnya. Jadi kadang itu ngomong juga berulang-ulang. Jadi habis tanya, saya ini di mana? Belum 5 menit kita tanya lagi. Terus belum 5 menit kita tanya lagi. Sampai kadang saya tuh sebel gitu ya, sampai kok tanya lagi sih gitu. Tapi itu setelah saya pikir, gitu ya, apa ini memang dari efek penyakitnya atau karena udah usianya? Mama saya tuh usianya sekitar 46 kalau nggak salah. 56 atau 58 ya saya masih. Nah setelah itu lagi beliau kan mengkonsumsi obat yang banyak ya dari dokter itu. Kadang sampai kayak gini, minum obatnya kok banyak banget sih, saya bosan. Saya juga merasakan dong, saya pernah sakit seminggu aja udah bosan minum obat. Apalagi yang itu selama hampir 1 tahun ini minum obat seperti itu. Gimana kalau ganti kayak daun-daunan gitu, kayak herbal gitu dok. Terus saya bilang, saya nggak tahu mah kalau masalah itu apakah bisa seimbang antara minum obat sama minum kayak herbal seperti bukan paham. Sepertinya sih kalau minum obat ya obat aja, kan sudah dipantau sama dokternya. Nah kalau herbal kayak gitu kan kita nggak tahu takarannya berapa, terus dikonsumsinya berapa kali, itu kan kita nggak tahu. Jadi mending minum obat aja deh. Terus ya wes minum obat, tapi itu nggak bertahan lama, nanti udah bosan, bisa nggak usah diminum ya obatnya. Aduh saya kadang sampai bingung, terus saya harus gimana ya? Kalau support system mungkin karena mama saya jauh ya, cuma bisanya telepon-teleponan, tapi kan secara saya kuasin langsung itu kan nggak bisa ya dok. Harus minum ini, harus minum itu nggak bisa. Jadi masalah saya itu kadang galau kalau sudah mama telepon terus ceritain penyakitnya. Aduh saya sudah mau nggak didengerin orang tua, tapi didengerin saya bosan kadang tiap hari. Aduh tiap hari ini harus ngomong apa? Jadi bilangnya cuma sabar ya ma gitu. Nah pertanyaan saya yang pertama itu apakah bertanya-tanya secara berulang dalam jangka waktu pendek itu memang efek dari minum obat atau efek dari penyakitnya? Terus yang kedua itu wajarkah kalau pasien yang seperti itu suka apa ya, maksudnya dia tuh apa ya, emosinya tuh bukan emosi, jadi besoknya ngomong A, besoknya ngomong B, besoknya ngomong C gitu. Jadi nggak stabil omongannya. Itu apakah wajar atau itu efek dari depresi karena terlalu banyak minum obat, apa karena memang kondisi psikologisnya yang terganggu karena dia sakit? Terima kasih. Silakan dok.
Iya, bagus sekali pertanyaannya Mbak Sela tadi ya. Jadi memang kalau kita lihat ini akar permasalahannya tadi kan hipertensinya tadi. Hipertensi. Hipertensi itu penyakit yang terbanyak nomor 1 ya, di Indonesia. Sampai akhirnya menyebabkan berbagai komplikasi. Jadi kalau saya bicara medisnya dulu nanti tak kaitkan dengan persoalannya Mama ya. Jadi hipertensi itu tekanan darah di atas 140/90 sudah disebut hipertensi. Hipertensi ada tingkatan-tingkatannya berdasarkan GSC7 WHO yang bilang itu ada tipe 1, tipe 2, hipertensi emergensi. Jadi ada tingkatannya, ada yang nilainya 140/90 sampai 160/90 termasuk tingkat 1. Kemudian tingkat 2 itu 160/90 sampai 180/100. Kemudian ada yang emergensi, jadi di atas 200/100 itu sudah emergensi. Kenapa kok disebut emergensi? Karena dia bisa merusak 3 organ utama, yaitu jantung, otak, dan mata. Jadi tiba-tiba kok stroke perdarahan, tiba-tiba kok gagal jantung atau nyeri dada hebat, kemudian sesak. Tiba-tiba juga kok tiba-tiba pandangan buta. Itu nyerinya hipertensi kalau tidak diterapi. Kemudian yang kedua, hipertensi terjadi bisa karena faktor dari genetik yang pertama, yang kedua gaya hidup, yang ketiga dari pola makan kita yang salah ya. Jadi kalau dari genetik memang biasanya munculnya ketika usia kita di atas, kalau sekarang dulu di atas 50 secara teori, sekarang 45 aja sudah dianggap sudah mulai banyak yang hipertensi, mulai banyak yang stroke usia muda, karena lifestyle kita juga sudah mulai beralih banyak mengkonsumsi MSG. Jadi makanan asin, diet asin, garam, terus monosodium glutamat, micin semua micin ya. Saya sebut merek Miwon, Masako, Royco, Ajinomoto, ABC itu semua micin. Belum termasuk konsumsi anak-anak jajan sekarang ya. Churros apa semuanya itu kan mengandung micin, bakso, cilok dan sebagainya. Nah itu juga kita suka juga ya, sodium. Meningkatkan garam itu menarik air ke dalam sel tubuh sehingga pekat, sehingga akhirnya tekanan darah tinggi. Sedangkan yang mengatur pusat baroreseptor di daerah sini, arteriokarotis itu biasanya kalau kita yang masih muda-muda ini rajin olahraga, diet dan sebagainya, bergaya hidup sehat, itu bisa baroreseptor kita mengatur tekanan darah yang tinggi tadi. Tetapi apabila sudah baroreseptornya rusak, yang saya bilang tadi dol, maka kita butuh obat untuk darah. Karena tekanan darah yang tinggi tadi merusaknya nggak main-main, ginjal, jantung, otak, dan mata. Nah, gimana kalau sudah terkena gagal ginjal, gagal jantung, stroke tadi kan sudah istilahnya akan terjadi kecacatan dan terus berobat seperti itu. Pentingnya minum obat di situ adalah untuk menstabilkan tekanan darah biar stabil. Jadi tekanan darah yang tinggi, contohnya saya sebutkan, kenapa kok tekanan darah tinggi bisa menimbulkan stroke dok? Bisa dua-duanya, bisa stroke sumbatan, bisa stroke perdarahan. Kita bayangkan stroke itu kan ada gangguan pembuluh darah otak. Pembuluh darah itu seperti pipa selam. Jadi apabila pipa selamnya itu lancar, tekanan darahnya lancar, aliran darahnya bagus, dia akan menyalurkan oksigen, makanan, nutrisi-nutrisi ke sel-sel otak yang ada. Tapi berbeda apabila tekanan darahnya tinggi, apalagi sudah lama. Misalnya tensi saya dok 140/60, tapi sudah 3 tahun misalnya. Dalam 3 tahun itu minum obat, enggak, males saya. Akhirnya tekanan darah, kalau misalnya tensi tinggi itu kan menyebabkan aliran darahnya cepat, turbulensinya cepat, jadi alirannya kayak badai di dalam pembuluh darah. Itu akhirnya melepaskan sel-sel endotel, epitel pembuluh darahnya itu sehingga menjadi plak, sehingga menjadi kerak. Misalnya pipa itu jadi kerak besi gitu, pipa PDA itu berada di sel otak yang misalnya sebelah kiri, jadi dia akan lumpuh yang kanan karena otak itu menyilang. Otak kiri pusat bicara, pusat bahasa, dia jadi nggak bisa ngomong. Nah, makanya kita sekarang trik kita menginformasikan sebesar-besarnya, memberi penyuluhan ke masyarakat. Cegahlah faktor resiko ini, hipertensi jangan sampai tensi kita di atas 140/90. Caranya olahraga yang rajin, WHO bilang itu 30 menit sehari selama 5 hari. Jadi paling nggak jogging 30 menit gitu ya. Itu melancarkan aliran darah kita, memperbagus kondisi kita, nafas kita, bahkan meningkatkan BDNF yang saya bilang tadi, brain derived nerve factor yang bisa mencerdaskan otak kita. Dengan jogging tadi 30 menit selama 5 hari dalam seminggu. Jadi ini minum ini. Ini baru cuma 2 hari. Saya kuali seminggu sekali. Kemudian
kaitannya dengan hipertensi bisa menyebabkan demensia? Bisa. Demensia itu adalah penyakit lupa. Jadi namanya ensefalopati hipertensi warning. Jadi ensefalopati itu gangguan pada otak karena hipertensi yang lama. Biasanya kalau di scan itu kelihatan gambarannya otaknya sudah mulai mengkeret kanan kiri. Itu akhirnya menimbulkan gejala lupa. Dan gejala lupa ini memang kalau kita periksa ada alat khusus untuk memeriksanya, namanya modulnya Mokaina. Jadi nanti ditanya-tanya gitu loh, ditanya orientasinya, bahasanya, kemudian kalkulasi hitung-hitungannya, kemudian dikoreksi ininya juga, menggambar jam, tepat nggak fungsi eksekutifnya, fungsi dia berpikir itu ada instrumennya. Kalau ke neurolog mesti akan diperiksa itu atau MMSE. Nanti dari situ kita bisa nilai, oh ibu ini kayak tadi banyak pertanyaan pertama tadi kan ibu saya mengulang-ulang terus pertanyaannya, itu dikoreksi dengan Mokaina sama tes MMSE tadi, Mini-Mental State Examination. Nanti dilihat apa aja termasuk gangguan demensia yang benar-benar gangguan demensia. Jadi ada perjalanan penyakit namanya forgetfulness, mild cognitive impairment, dan demensia. Enggak orang-orang demensia gitu. Awal forgetfulness itu lupa naruh apa itu masih fisiologis, masih bukan penyakit. Kayak kita sering lupa kunci sepeda, forgetfulness. Tapi kalau sudah MCI, mild cognitive impairment, sudah mulai lupa ringan. Mild bukan ringan, kognitif itu impairment, gangguan kognitif ringan. Jadi dia mulai sering kayak mengulang-ulang kayak itu tadi, tapi tidak mengganggu aktivitas harian-harinya. Ibu masih bisa sholat, masih bisa pergi kemana gitu ya, ke pasar, masih tahu jalan pulang rumah, masih bisa nelpon mbak. Itu bersyukur mbak ditelepon ibu. Artinya mbak ibunya perhatian. Iya, mbaknya kalau ingat dulu saat ibu kita akan melahirkan kita, betapa beratnya nyusulnya kita ya. Itu tidak sebanding dengan telepon ke kita. Ojo sampai bosen ya. Sampai bosan ya. Salah satu pintu surga. Saya tinggal lama ya di mana itu pintu surga kita yang masih di dunia ini. Terus kita yang ketiga bosen itu tadi ya, seperti ayah saya bosen. Ke saya saja sebagai anak ya awalnya kurang care untuk mengawasi minum obat lagi. Ayah saya pernah stroke sama hipertensi, tapi minum obatnya tuh nyomong dari saya, nggak mau ngomong ke saya kalau sudah nggak minum obat. Selama 6 bulan akhirnya jadi stroke perdarahan dan beliau syndrome. Jadi kalau nggak minum obat itu karena tensi, lebih banyak mudorotnya, lebih banyak akibatnya. Jadi obat itu saya bilang ke pasien, ini loh Pak, saya boleh mengobati pasien saya sudah jadi neurolog itu. Pasiennya datang saya 10 tahun kontrol putih itu saya seger ayu, saya bisa melaku, saya bisa bicara sama saya. Tapi kalau yang bosan 2 bulan, 3 bulan datang tutup video koma Pak, kayak gitu kan. Dengan pilih mana wes, mau tiap bulan ketemu saya, koma kamu jadi ketemu dokter ya. Saya tuh bilang gitu kan, kalau di masalah bosan ya. Kadang orang itu memang nggak memikirkan dampak. Persis ketika kita tadi meninggalkan Al-Quran kan awal-awal kita nggak terus jentihan itu kan ditinggalkan ya. Awal-awal nggak terus berubah, akhirnya kita akan mundur. Penyakit ya gitu, mirip sebuah sistem kehidupan. Makanya kita itu memahamkan ke pasien, ke orang-orang itu memahamkan ya, orang itu bisa patuh itu kita harus punya orang itu paham akibatnya seperti ini. Kalau minum obat itu kenapa kok wajib? Saya bilang, terus jangan lupa air putih, no bismillah dilek. Akhirnya orang itu bayangkan pasien saya itu semua kronis mbak, kronis dan memang harus kontrol. Jadi misalnya ngomongin bosanan itu paling ya males jadi neurolog ya, males jadi berulang tapi itu mengenai lain loh kalau pasiennya banyak nambah tapi ya pasien tipikal ya dua yang muda dan epilepsi bu, yang epilepsi kejam tapi sedikit iya. Tapi senang mereka akhirnya buat paguyuban. Terus ini kalau pasien dianggap silaturahmi buat paguyuban sebulan sekali datang. Ya mereka akhirnya buat WhatsApp grup sendiri. Pasien-pasien saya rekreasi sendiri, buat anu sendiri. Saya tak bosan. Belum nunggu saya lama ya. Nanti nunggu obatnya ke mereka yang lama ya. Penuh perjuangan memang. Tapi ya itulah perjuangan membuahkan hasil. Artinya kan sehat terus. Jadi dinasihatkan ke ibu dampaknya kalau bisa disenang-senang dulu ibu,
Biasanya kalau menghadapi orang dengan cognitive impairment itu memang kudu telaten yang pertama. Yang kedua, ibu harus punya hobi, aktivitas hobinya itu kalau bisa dilakukan di pagi hari. Contoh misal ibu suka berkebun misalnya, itu ibu buatkan meja ibu bekerja berkebun, masih kayak tanaman hias. Saya suka masak, ibu masak, tapi ibu harus punya buku catatan gitu. Jadi ibunya suruh nulis aktivitas mau harian, mau di subuh itu misalnya ibu nulis, oh saya hari ini buat kue cake, kue kukus, besok saya buat kue ini gitu. Ditulis cara buatnya. Itu trik-trik, salah satu trik-trik termasuk untuk meningkatkan kemampuan otak. Apalagi kalau masih microfield belum ke demensia. Nanti kalau sudah nemen, pertanyaannya tambah sering dan angkanya memang menuju ke demensia, obat harus konsul ke neurolog memang. Ada obat namanya donepezil. Minum donepezil 5 ml itu biasanya membaik. Karena kan kalau misalnya terkena demensia ada struktur di otak yang mengalami kerusakan, yaitu pusat memori. Pusat memori rusak itu selain karena faktor risiko hipertensi, paling sering yang kedua diabetes, kencing manis, diabetes mellitus. Jadi gitu. Terus yang setelah ibu didampingi seperti itu, ibu senangnya apa? Misal kayaknya ibu sering telepon, berarti ibu senangnya ngomong kayaknya. Iya. Jadi posisinya saya jadi ibunya, mama saya jadi anaknya gitu. Iya. Jadi udah kembali posisi. Iya, dimong aja wis gak apa. Misalnya Mbak Ijen tuh ya didengarkan aja. Sabar gak apa-apa. Dianggap itu dongengannya ibu waktu bayi dulu. Nanti kangen dulu gak ada mama, masya Allah Mbak. Iya, beneran. Terus yang ketiga, trik-triknya biar minum obat itu ada alarm clock-nya. Jadi dibuatkan alarm clock yang seneng, misalnya sholawat apa-apa, musik apa gitu yang bisa ibunya tuh ingat, oh ya sekarang waktunya minum obat, tapi seneng, sehingga minum obatnya tuh seneng. Ada tempat khusus obat, misalnya kan 30 hari itu ada kayak kotak kecil itu, dikasih kotaknya tanggal 1, 2, 3, jadi biar. Terus tanya ke dokternya, dok bisa nggak meminimalkan obat? Biasanya kalau saya, misalnya orangnya bosan minum obat terlalu banyak, saya minimalkan obatnya. Jadi cuma yang wajibnya aja, misalnya stroke sumbatan, oh ya ambil sumbatannya 1, terus tensinya masih, biasanya tensi itu bisa dikurangi kok obatnya, tergantung tensinya saat itu. Misalnya tensinya sudah turun, nggak hipertensi emergensi lagi, kita main cuma 2 obat, atau bisa 1 obat, tergantung lifestyle juga. Sama di samping jalan-jalan tiap pagi, jogging tiap pagi, senang olahraga. Makanannya dijaga, garamnya khusus, nggak boleh garam darah tinggi. Kalau beralih ke herbal langsung nanti ceritain kayak papa saya. Jadi papa saya itu akhirnya obat saya itu selama 3 bulan itu ditaruh di beras, nggak tahu saya. Makanya saya gini, saya tak belikan 2 bulan, sebulan kok gak belikan, masih ada tak pak? Oh no, wis lalu, oh no, wis diunjuk, sampun, dan bosan ternyata. Tapi nggak cerita, karena saya mesti ngomongi hati-hati loh pak, itu nyowo pak, saya gak diunjuk, itu nyowo, saya bolak-balik gitu. Beliau kan dosen kimia, terus jadi takut mungkin zat-zat kimia dan sebagainya, padahal saya sudah bilang, wis anaknya, orang tua tuh emang ke anak dianggap anak saya cilik paling ya. Jadi dianggap ya wis obat wis tak minum aku lu sehat gitu. Lebih percaya ke orang herbal. Akhirnya minum herbal. Terus moro-moro saya pas praktek itu nggak sadar koma beliau di rumah sendirian, kasihan ceritanya. Tensinya langsung 200 ke 120, di-scan perdarahan otak. 12 hari dirawat beliau sedo. Jadi itu saya mesti nyeritakan ke pasien saya gelonya kok nggak saya ngawasi obat ke rumah papa waktu itu, ya kan rumahnya memang dekat tapi ya apa namanya kan dekat, masih satu kota istilahnya. Mbaknya bersyukur ibunya sering telepon itu ditanya aja. Dia di video call dilihat sih kotak obatnya masih ada nggak, itu aja. Biasanya kalau perawat tuh malah perawat tuh lebih telaten biasanya, sampai ditunggu minum gelap itu baru memang orang itu minum obat gitu. Nah dokter ini biasanya nyuruh tok, jadi akhirnya ya percaya aja. Iya, ada lagi mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin satu pertanyaan lagi? Ada? Oh, iya, boleh. Di sini ya. Saya ke sana ya. Ini dari panitia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang otak. Wanita sama perempuan kan berbeda.
lebih banyak pengennya laki-laki sama perempuan. Terus kalau perempuan kan lebih banyak. Kalau ibu-ibu ya, saya sendiri ibu-ibu itu bekerja dan bicara dalam istilahnya dalam menasihati anak kan banyak ngomongnya sampai diulang-ulang, tapi anak saya kan ada lagi menerimanya tuh kadang lupa, kadang iya kebanyakan mama kan cerewet. Tapi kalau bapak-bapak sekali berpikir langsung bicara, anak-anak langsung nurut. Itu gimana sih ibu ini supaya otaknya anak ini bisa menerima cara nasihat ibu itu. Terima kasih. Terus dari ya pertanyaannya, silakan dokter. Iya, dengan Mbak siapa ini? Dari Bunda. ya. Bunda Sundari. Pertanyaannya bagus. Nanti saya bantu Ustazah Sari juga ya. Karena beliau hebat sudah menurunkan satu putrinya Hamidah ya. Saya masih kecil-kecil. Jadi pertanyaannya tadi mengenai otak laki-laki dan perempuan. Sebenarnya itu ilmu psikolog juga. Kalau dari segi neurolognya juga, otaknya kita oleh Allah diciptakan itu dengan karakter yang memang karakternya saja yang berbeda. Kalau dari sisi otaknya sama, otak kanan, kiri ya, ada otak besar, otak kecil, batang otak, kemudian ada sirkuit-sirkuit neurotransmitter zat kimia yang berada di dalamnya, sel-sel otak berdalamnya yang bersinar dan sebagainya. Cuman memang karakter, jadi karakternya itu memang sama Allah diciptakan. Bahwasanya memang laki-laki itu lebih sedikit bicara dibandingkan perempuan. Jadi kalau perempuan cerewet dan multitasking gitu ya, sedangkan yang laki-laki itu bijaksana, satu ucapan saja sudah mengena, langsung jelek gitu ya. Makanya kalau ahli-ahli psikolog biasanya kan, makanya kalau di ilmu parenting, kalau ibu-ibu itu menasihati anak, jangan menasihatinya tuh nanti yang ditangkap sama anak laki-laki terutama. Itu satu kata, cerewet itu ya gitu kan. Tapi misalnya kita itu ya, kita belajar ya untuk mendidik anak-anak itu memang dengan bahasa halus dan bahasa efektif. Jadi misalnya belajar itu ya anak soleh wes, pinter wes, ya sekarang waktunya untuk meningkatkan ilmu gitu aja wes. Ayo nak, ayo sinau, ayo ini jam 5 ayo. Ini kan lain ya, nadanya lain. Kemudian pemilihan katanya, anak laki itu lebih suka dipuji kalau anak laki. Kalau anak perempuan memang rajin dan enak gitu, diperintah enakan anak perempuan. Dan laki kan masya Allah ya, karakter keras, kadang ya membangkang gitu. Iya benar-benar. Tapi tak lihat kalau kita memilih bahasa yang halus dan bahasanya itu cuma satu kata, itu lebih manut ke kita nantinya, anak laki tadi itu. Ayo dona, sakno ibu mungkin loh, ayo ngaji ya misalnya gitu. Mau. Tapi kalau misalnya kita ayo waktunya harus mari nih, ayo cepet-cepet iki sama si boy ini nah. Mau cerewet. Iya. Anak-anak itu lebih mendengarkan satu kata yang menurut dia itu enak didengarkan dan langsung dilaksanakan. Begitu dilaksanakan, laki itu langsung ini terus dilaksanakan. Beda sama cewek-cewek kan kadang salah senang apalagi romance gitu ya. Ya rajinnya itu kan beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu kan kalau memutuskan juga kan lebih tek gitu ya, lebih klik gitu dibandingkan kalau kita yang perempuan kan biasanya kita memikirkan kuat gitu ya, harus berpikirnya ini. Tapi kalau laki-laki itu langsung tek, langsung mengenal gitu. Memang karakter yang sudah diciptakan Allah, bahwasanya laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi orang wanita. Makanya pemimpin itu harus laki-laki. Kemudian kalau wanita itu multitasking sebagai manajer di rumah tangga, ilmu warobatul bait, jadi bisa sambil ngomong anak gendong, masak ya, untuk masakannya itu sih masakannya mari masak nasi di dalam jijen, ngepel, ditinggal ngepel selesai sayur gitu. Jadi sukses dalam waktu, beda sama laki-laki. Laki-laki fokus satu fokus. Kalau kita multitasking dia fokus satu. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan mendidik anak laki-laki satu, nggak boleh langsung banyak gitu. Kayak tadi saya banyak ini diambil satu kalau laki-laki. Kalau ibu-ibu semua dapat ya, oke gitu. Cuman kalau untuk memutuskan saya dikasih soal, dia lebih pinter jawabnya, lebih teliti detail. Nah solusinya memang kita harus pandai-pandainya kita untuk ini mengolah kata, mengolah bahasa kita, dan mengolah target kita ngomong itu apa, karena itu supaya anak itu mengenal. Gitu.
Memang sulit, apalagi kalau kita emosi, capek, pas mens gitu ya, sulit ya. Tapi bisa, katanya. Insya Allah gitu. Ada yang ditambahkan mungkin Ustazah Sari? Gitu ya. Dan ini sepertinya waktunya udah habis ya untuk Q&A. Ya. Sebelum nanti closing statement dari dokter, ini ada door prize dulu nih dari panitia. Door prize yang pertama ini spesial kepada peserta awal datang. Nah, jadi Mbak Eka dapat ya. Nah, ini dari door prize pertama sudah didapatkan oleh Mbak Eka ya. Nanti ada dari panitia. Ini panitia berapa door prize-nya? Door prize-nya 3. 3, oke. 1 sudah Mbak Eka. Nah, sekarang 2 ini saya ingin pertanyaan. Biar ngetes tadi nyimak enggak ibu-ibu ini ya? Oke. Siap-siap ya. Ini juga panitia awalnya nggak boleh jawab, peserta aja khusus. Jadi ada 2, ini ada 2 bungkus kado. Isinya nanti silahkan surprise di rumah bisa dibuka ya. Pertanyaan pertama, ini siap-siap. Ibu-ibu tadi yang nyatet mungkin Mbak Sela sudah nyatet. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud orang cerdas? Nah, tadi kan ada tuh. Ada yang nyimak? Orang cerdas itu berdasarkan hadis tadi. Baiklah lagi namanya. Baiklah udah yang lain. Nah, masalah ya, baiklah. Baiklah udah tahu jawabannya. Berdasarkan tadi hadis ada kan ya, orang cerdas itu seperti apa? Oke. Sebenarnya orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dan bisa melaksanakan dan menginterpretasikan di dunia maupun di akhirat nanti. Gimana dok? Saya ditanya dok. Bilang ya. Bilang sedikit ya. Tadi dokter yang menentukan benar nggak, kurang tepat, biar nanti yang lain yang tepat. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dan bisa beramal baik di dunia maupun beramal di akhiratnya nanti. Gimana dokter? Ya, alhamdulillah ya, hadis riwayat At-Tirmidzi saya bacakan. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah, ya tadi kan sudah. Ya, jadi ya sama. Calon hidup dunia dan akhirat, bagi akhirat dipikirkan. Ya, selamat buat Mbak Sela dapat. Dan selanjutnya pertanyaan kedua, tadi kan disebutin ada ahlul Quran. Bisa disebutkan minimal 5 orang ahlul Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, siapakah? Ayo, ada yang bisa jawab? Gampang kok ya. Minimal 5 atau bisanya nawar deh berapa? Minimal 3 atau ada? Ada enggak nih? Ahlul Quran pada zaman Rasulullah kan, kalau tadi ada zaman Utsmaniyah, Abbasiyah, Umayyah, ada Al-Farabi, Abnas Ibnu Firnas, itu kan di masa-masa ini ya, yang Al-Khawarizmi. Ternyata beliau juga selain ilmuwan, Ahlul Quran juga, itu kan tapi masa-masa setelah Rasulullah. Pada masa Rasulullah gampang kok. Siapa yang bisa jawab? Ada? Ada. Mereka mah udah didal dari dapat. Oh, double. Ada? Kalau kan tadi saya ganti biar ada yang jawab yang lainnya. Nggak ada yang bisa jawab? Ahlul Quran pada masa Rasulullah tadi sudah banyak ya. Khulafaur Rasyidin itu masuk. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ya. Iya, itu. Ali bin Abi Thalib masuk. Para sahabat itu. Iya. Oke, berarti batal, cancel. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Dokter mungkin ada yang dari dokter pertanyaan 1. Ya. Pertanyaan mudah apa sulit ini? Udah aja katanya ya. Udah menurut siapa dulu tapi. Berapa surat dalam Al-Quran? Nah, itu. Karena ini kita cerdas dengan Al-Quran dan pasti semuanya juga bisa baca Quran ya. Tadi mudah banget. Berapa surat ya? Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Itu ada ibu. Kalau nggak salah Dengan ibu siapa? Bu Rina. Jawabannya Bu? 8.
6.660. Surat ya, surat. Sampai jam 30. Saya gimana? Ayo masih ada kesempatan deh. Sebelum take out gitu. Kan masih itu surat keberapa? Gim, ibunya ini. Lupa ibu, oke. Tadi Bu Ani, ya. Ya, boleh. Bu kepala sekolah ini masih tahu kayaknya. 114. Betul Ibu Ani, selamat. Ibu 114 ya, kalau tadi jus 30 jus. Kalau tadi itu berapa? 6.000 sekian. 114 ya. Gak apa ya Bu ya? Artinya Ibu Ani. Terima kasih atas partisipasinya ya. Tepuk tangan untuk para pemenang door prize. Barakallahu fiik ya, mudah-mudahan itu jadi kenangan nanti souvenirnya dari panitia ya. Baik, tadinya sebenarnya ini mau game, saya itu ada game untuk biar kita akrab. Cuman ini ada yang bawa baik kayaknya susah, jadi tidak jadi gamenya ditunda dulu ya. Dan selanjutnya mungkin sebelum ditutup saya persilakan kepada Dr. Luki untuk menyampaikan closing statementnya. Silakan Dokter. Ya, alhamdulillah kita sudah ke bagian terakhir, tapi ini awal mula kita untuk lebih nantinya ya. Kita mengkaji lebih bersama lagi tentang Islam ya. Di sini mungkin nanti Mbak Eka dimasukkan berbiges ya, Mbak. Belum masuk ya. Iya, alhamdulillah bahasan kita tentang cerdas dengan Al-Quran sudah berakhir jam sekarang. Tapi untuk selanjutnya kita lebih mengingatkan diri kita untuk lebih bisa membaca Al-Quran tiap hari, kalau bisa 1 juz. Tapi dia selalu ikut di setiap majelis taklimnya, selalu ikut. Akhirnya beliau berhasil menghafalkan dalam 3 tahun, dan setelah menghafalkan beliau langsung meninggal dunia. Artinya apa? Kita tidak dibatasi umur ya. Ketika kita menghafalkan Quran, kita berusaha. Saya sendiri yang bicara di sini juga berusaha nantinya dengan segala usaha kita. Dan yang takbal dan terakhir yang wajib kita lakukan adalah mengamalkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu semampu kita. Kalau bisa kita bisa optimalkan dengan guru ya, dengan guru. Jadi nanti kalau ada yang ngajak ngaji gitu ya, semoga bisa berkenan dengan lapang hati ya. Kita akan mengkaji bersama Islam, dan Islam yang kita kaji adalah Islam kafah yang melingkupi semuanya itu. Mungkin dari saya itu saja. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pada Dr. Luki kami ucapkan jazakillah khair atas ilmunya yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita yang hadir hari ini ya, ini sebuah rezeki untuk kita. Tidak semua ibu-ibu di sana mungkin ada yang kalau yang ke kajian alhamdulillah, tapi mungkin ada yang lagi nge-mall atau nongkrong gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita dikasih rezeki oleh Allah bisa datang ke sini dan mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan mudah-mudahan tadi kita bisa mengamalkannya dan bisa memberikan Al-Quran itu minimal di rumah kita. Maksimalnya bagaimana bisa tadi terakhir mengupayakan Islam itu bisa terterapkan ya secara kafah di dalam kehidupan ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita. Tadi menjadi awal dengan kita tahu ternyata Masya Allah luar biasa. Dan itu Quran itu adalah teman kita nanti gitu ya, bukan yang lain. Bukan mungkin suami kita yang ganteng itu akan habis ya kan. Anak-anak kita yang cantik, yang lucu, yang pintar itu nggak akan menjadi syafaat untuk kita ya. Dan saya mewakili panitia ya, saya selaku host dari mulai awal akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mengadakan acara ini, dan sekali lagi silahkan untuk di-share sebanyak-banyaknya. Apa yang nanti mungkin yang punya medsos bisa men-share di IG-nya ya, dan materi hari ini termasuk YouTube-nya, karena ini luar biasa ilmu yang mungkin nggak bisa didapatkan di sembarang tempat gitu ya. Jadi dokter kalau di rumah sakit mungkin dalam kapasitas sebagai seorang dokter, tapi di sini luar biasa tadi ya, dan dakwahnya yang Masya Allah membuat kita semakin terbuka. Dan itu saja. Dan selanjutnya mungkin sebelum ditutup, tadi yang mendapatkan door prize
Silakan untuk maju dulu untuk dikasih door prize. Minta sama dokter untuk memberikannya. Ya, kepada Mbak Eka, terus kemudian Mbak Sela dan Bu Ani dipersilakan untuk ke depan. Ya. Musiknya boleh musik. Nanti terakhir setelah ini kita akan foto bersama dan salam-salaman ya. Mumpung masih momen syawal. Ya, silakan Mbak Ani. Eka ke depan. Panitia sudah siap untuk memfoto? Oh iya, ada pasien saya lupa. Ini saya kan warna apa? Terus special saya warna apa milih? Ini ada 3. Warnanya warna apa? Hijau ini, orange atau ini? Silakan. Yang ungu. Ya, silakan di depan dulu ya, itu dong. Mbak Eka. Ya, silakan Mbak Sela di depan, bukan sekalian nanti kita foto ya. Ini Sela. Iya. Selamat. Boleh berjajar dulu? Iya. Ya panitia untuk difoto dulu. Ini ya, ini buat dimatikan mungkin ya. Silau. Oh sudah. Iya. 1, 2, 3. Kali lagi. Kali lagi. Iya, terima kasih dan selamat. Kita kasih applause untuk para pemenang door prize. Ditunggu kedatangannya ya Mbak Eka, Bu Ani dan Mbak Sela di Kopdar kita 3 bulan lagi insya Allah. Ya, oke. Dan selanjutnya ini kita akan foto bersama. Tapi sebelum itu ada setelah ya kita tutup dulu ya dengan pembacaan. Ya, baik. Nanti setelah ini kita ada foto bersama dan salam-salaman ya. Ya, namun sebelum itu, alhamdulillahirobbilalamin, untuk acara kita dari pagi sampai siang ini berjalan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahinya dan menjadikan langkah awal bagi kita untuk cinta dengan Al-Quran. Dan kami undang kembali untuk datang di Kopdar Bikes datang. Saya ucapkan dan mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan pembacaan istighfar untuk majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kedatangan para ibu semua dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dan catatan amal kita menjadi saksi kelak kita bisa bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu, kayaknya di sini cukup ya atau mau di depan? Kayaknya di sini cukup untuk difoto bersama dulu lalu nanti berkeliling salam-salaman. Para panitia mungkin bisa masuk juga. Ya, terima kasih panitia atas kerja kerasnya menyelenggarakan acara hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, oke silakan. Siapa yang mau sama dokter nih? Foto di depan ya, monggo. Nggak apa-apa, anak-anaknya di bawah ya. Ya, kayaknya cukup kita di sini. Ada bannernya Bigas. Iya. Ini. Itu aja kayaknya ya. Oke. Ya, silakan dibuat formasi. Ikut. Ya, boleh foto kayaknya cukup ini. Cukup kok ininya. Silakan Mbak Sela mau bersama dokter. Loh, kalau mereka tiap hari udah berdamping sama dokter Luki terus. Iya. Monggo Ibu panitia juga ikut. Ya. Ayo loh Bu. Ya. Ada yang contoh. Ini kan ini. Bisa. Kita mau Sudah mati kok. Bisa enggak?
Nanti kedeketan. Terus yang ada siapa ini yang foto nanti? Ah, bisa semuanya. Tar. Tak tepat none biar. Sudah? Ini sudah? Satu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas dong. Ya. Gitu biasanya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebasnya 1, 2, 3. Kan untuk bersalam-salaman dimulai dari mana? Ke dokter dulu ya. Oh itu begitu ya. Jadi gimana lebihnya ini? Nah itu ini terakhir. Selamat hari lebaran. Dan nanti bisa mengambil dan ada di meja panitia ya. Ibu-ibu akhir bingkisan juga untuk seluruh peserta yang bisa diambil di meja panitia. Desainer ya. Desainernya nanti sebelah sana udah. Oh ini ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai.